Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu ya di hari ini. Nah, apa kabar semuanya? Kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, agar kita makin semangat, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila terlebih dahulu ya. Nyanyinya yang semangat ya semuanya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang perubahan penampakan bumi. Pada hari ini kita belajar menggunakan proyektor ya. Seperti yang kalian lihat nih, ada proyektornya dan bisa ditampilkan di sini ya anak-anak. Nah, kita akan membahas tentang perubahan penampakan bumi. Namun sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Perubahan penampakan bumi ini bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama karena faktor bumi sendiri atau alam, dan yang kedua bisa terjadi karena faktor manusia. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalian melihat apa di sini? Kapal. Terus ada apa lagi? Air. Iya, benar sekali. Ini adalah air. Jadi, di sini kita lihat air ini sedang pasang ya. Nah, air ini bisa pasang dan bisa surut juga. Nah, ini adalah faktor air. Namun, air ini bisa meluap karena perbuatan manusia. Misalkan membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya di sini ada tentang erosi. Jadi, erosi ini adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah. Nah, erosi ini adalah tanah yang bisa berpindah. Misalkan dia berbentuk alam, air yang bisa memindahkan tanah. Misalnya nih di pantai ya anak-anak. Di pantai itu kan air itu menerpa tanah ya. Nah, tanah itu bisa berbentuk seperti ini ya anak-anak. Namun juga bisa disebabkan oleh manusia ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah udara. Udara itu seperti angin ya teman-teman, dengan kencang, dengan kecepatan tinggi sangat berbahaya, bisa dibuat badai. Badai dapat menyebabkan perubahan penampakan bumi dan bencana alam. Jadi badai, tahu kan anak-anak badai? Oh iya, seperti yang kalian ketahui ya. Jadi badai ini bisa disebabkan oleh udara, dan karena badai bumi bisa berubah. Misalkan perumahan roboh ya karena badai. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan di musim kemarau. Pembakaran hutan tersebut dilakukan untuk membuka lahan pemukiman dan pertanian, serta untuk membuka area industri yang baru. Kalian pernah lihat kan orang tua kita membuka lahan untuk berkebun? Pernah lihat belum? Pernah. Itu termasuk perubahan penampakan bumi seperti ini, seperti yang kalian lihatan ini ya. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tadi, Ibu akan menayangkan video ya agar kalian tambah paham dan mengerti. Silakan disimak. Apakah lingkungan sekitar kalian hari ini sama dengan lingkungan kalian di waktu kecil? Atau teman-teman pernah mendengar cerita orang tua mengenai kondisi lingkungan dahulu? Apakah teman-teman merasakan adanya perubahan lingkungan? Nah, tahu nggak sih fenomena yang kayak gini termasuk dari dampak negatif perubahan lingkungan loh? Kira-kira apa sih perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Contoh perubahan lingkungan alam seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga pencemaran suara. Sekarang, kalau teman-teman lihat fenomena ini, apa yang langsung muncul di benak teman-teman?
Kira-kira teman-teman tahu tidak apa penyebab terjadinya fenomena tersebut? Adanya curah hujan tinggi, kondisi air sungai meluap, perubahan iklim, kondisi topografi, pemanasan global, hingga perilaku nakal manusia seperti membuang sampah di sungai, melakukan penggundulan hutan, menjadikan daerah resapan air menjadi bangunan, merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya banjir loh. Dampak dari adanya fenomena banjir yaitu adanya kerugian ekonomi, kesulitan air bersih, adanya masalah kesehatan, menghambat aktivitas masyarakat, hingga menimbulkan korban jiwa. Supaya kita tidak merasakan dampak tersebut, kita bisa mencegah agar banjir itu tidak terjadi loh. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan program reboisasi, rajin membersihkan saluran air, tidak mendirikan bangunan di pinggiran sungai, dan membuat sumur resapan. Wah, untuk kerusakan hutan yang seringkali kita lihat adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon saja, namun juga akan merusak struktur tanah. Tanah yang ada di hutan yang terbakar akan kehilangan kandungan yang menyuburkan tanah, hingga pada akhirnya yang tersisa adalah tanah tidak subur. Kebakaran hutan juga bisa menyebabkan binatang mati yang ada di hutan tersebut. Kebakaran hutan sangat merugikan bagi semua pihak, karena dampaknya akan menyebar hingga luar hutan. Kebakaran hutan ini dapat terjadi akibat panas matahari maupun karena kesalahan manusia. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar, seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di bumi. Nah, anak-anak, di sini kalian sudah melihat kan semua gambar-gambar tadi? Sudah didengarkan penjelasan dari Ibu? Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok untuk mencari bagaimana cara mencegahnya. Cara mencegah dari semua penampakan bumi tadi ya. Misalkan nih banjir, cara mencegahnya agar tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang silakan bentuk per kelompok. Bagus ya penjelasan dari Pipi tadi. Kita tepuk tangan, kita beri apresiasi. Yeay. Iya anak-anak, setelah semuanya presentasi di depan atau menjelaskan di depan tadi, kelompok 1 tadi membahas tentang erosi ya, kelompok 2 tadi membahas tentang kebakaran, kelompok 3 membahas tentang udara, dan kelompok 4 tadi membahas tentang air ya, penyebab air. Nah, sepertinya anak-anak semua sudah paham ya dengan pembelajaran hari ini tadi. Setelah Ibu lihat sudah mengerti semua. Nah, tadi kita sudah melihat teman-teman kita semua ya, melihat teman-teman kita berpresentasi di depan dan menjelaskan di depan. Sekarang Ibu mau tanya nih, Musdalifah, apa cara untuk kita agar tidak terjadi banjir? Jangan buang sampah sembarangan. Iya, benar sekali. Terus Nurul, apa akibat terjadinya badai? Karena kencangnya udara hingga terjadi badai. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua.
Jadi ibu akan memberi kalian lembar kerja. Di sini ada soal-soal yang ibu buat. Silahkan kalian kerjakan ya. Di sini ibu akan menilai apakah kalian sudah benar-benar paham dengan pelajaran hari ini. Sekarang kerjakan ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Ya. Jika sudah selesai, maka lembar kerjanya akan ibu bawa dulu ya. Karena waktu kita sudah habis, jadi kita selesaikan dulu ya pembelajaran kita di hari ini. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Senang? Senang! Nah, sepertinya kita semua sudah paham ya dengan pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan.